Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Aswa dengan nomor induk mahasiswa 103012400035 dari kelas IF 4808. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas CLO 1 sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah wajib kalkulus lanjut. Berikut adalah pembahasannya. Kita masuk ke soal pertama. Untuk bagian A, kita diminta untuk menentukan integral dari sin X ditambah cos kuadrat X per 1 plus sin X dx. Nah, untuk penyelesaiannya bisa dimulai dengan melakukan perubahan bentuk terhadap cos kuadrat X. Di sini kita tahu bahwa kita memiliki bentuk umum sin kuadrat X ditambahkan dengan cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, sehingga dari bentuk umum ini kita dapat memperoleh bentuk cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah, dari sini kita bisa mengganti nilai cos kuadrat X dengan 1 min sin kuadrat X. Kita ganti sin X ditambah cos kuadrat X nya kita ganti dengan 1 min sin kuadrat X. 1 min sin kuadrat X per 1 plus sin X dx. Nah, selanjutnya 1 min sin kuadrat X itu bisa kita lihat bentuknya itu menyerupai bentuk umum yang seperti ini. A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali dengan A min B. Kita memiliki bentuk persamaan kuadrat seperti ini. Nah, itu juga berlaku di bentuk 1 min sin kuadrat X, ya. 1 di sini kan kalau dikuadratkan tetap 1, maka bentuknya bisa diterapkan bentuk umum persamaan kuadrat A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A tambah B dikalikan A min B. Nah, jadi 1 min sin kuadrat X itu bisa kita pecah lagi bentuknya menjadi 1 min sin X ditambah dengan 1 min sin kuadrat X. Kita pecah menjadi 1 plus sin kuadrat X kemudian dikalikan dengan 1 min sin kuadrat X dibagi dengan 1 plus sin X dx. Nah, kita sudah memiliki bentuk seperti ini. Dan kalau kita lihat, saya lupa kalau kuadratnya sudah hilang ya. Jadi dari bentuk ini kita tahu bahwa ada yang bisa kita coret atau kita hilangkan, yaitu adalah 1 plus sin X dengan 1 plus sin X yang ada di pembilang dan penyebut. Bisa kita coret saja. Kita coret. Nah, sehingga kita hanya tinggal memiliki integral sin X kemudian ditambahkan dengan 1 min sin X. Jangan lupa dx nya. Nah, kalau kita lihat lagi, sin X bertemu dengan min sin X itu kan hasilnya 0 ya, sehingga menyisakan 1 dx. Nah, 1 dx apabila diintegralkan itu akan menghasilkan X plus C. Sehingga untuk pertanyaan soal A di nomor 1 itu hasilnya adalah X plus C.
Kita lanjut ke pertanyaan nomor 1B. Di sini kita memiliki bentuk soal yang sama, yaitu sama-sama integral sin x ditambah cos kuadrat x per 1 plus sin x dx. Tetapi saat ini telah diberikan batas atas dan batas bawahnya, di mana batas atasnya bernilai 10 dan batas bawahnya bernilai 1. Nah, di sini kan kita sudah memperoleh bentuk integral dari sin x ditambah cos kuadrat x per 1 plus sin x dx. Nah, yang itu nilainya adalah 1, yaitu nilainya adalah x plus c. Nah, sekarang persamaan integral ini nantinya akan kita berlakukan pembatasan nilainya, yaitu dengan batas atas 10 dan batas bawahnya adalah 1. Nah, sehingga x itu akan diberikan batas atas 10 dan batas bawahnya adalah 1. Nah, untuk mencarinya yaitu adalah dengan mengganti nilai x dengan batas atas, kemudian dikurangkan dengan mengganti nilai x dengan batas bawah, sehingga x diganti dengan batas atas yaitu adalah 10, kemudian dikurangkan dengan batas bawahnya yaitu adalah 1, sehingga kita memperoleh nilai 9 sebagai batas atasnya 10 dan batas atasnya 1 pada integral sin x plus cos kuadrat x per 1 plus sin x dx. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Kita memiliki soal berupa integral dari x per akar 4x min x kuadrat dx. Nah, di sini kita akan berlakukan teknik integral substitusi trigonometri. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah dengan mengubah bentuk 4x min x kuadrat ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Karena di sini 4x min x kuadrat itu apabila difaktorkan bentuknya bukan merupakan kuadrat sempurna. Nah, di sini saya misalkan 4x min x kuadrat. Nah, 4x min x kuadrat itu bisa kita ubah susunannya mulai dari yang pangkat tertinggi terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan 4x dengan pangkat yang lebih rendah. Nah, selanjutnya nilai negatifnya bisa kita keluarkan terlebih dahulu menjadi x kuadrat min 4x. Nah, sekarang untuk mengubahnya menjadi bentuk kuadrat sempurna, kuadrat yang lengkap, di sini kan kita akan berfokus pada x kuadrat min 4x nya saja terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena yang nantinya akan menjadi penentu itu adalah si x kuadrat min 4x nya. Karena apa? Karena di sini kan c nya nggak ada ya, ini cuma ada nilai a, b, tapi c nya nggak ada. Nah, untuk mendapatkan x kuadrat berarti kita butuhnya x. Kemudian untuk mendapatkan min 4x berarti kita butuh negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena kita misalkan nih dikuadratkan, x dikuadratkan jadinya ya x kuadrat. Kemudian untuk mendapatkan b nya 2 dikalikan x 2x. 2x dikalikan sama negatif 2 berarti negatif 4x. Nah, tapi ini kan sudah benar ya untuk bisa memperoleh nilai dari x kuadrat min 4x. Tapi jangan lupa kita masih punya nilai yang belum dikuadratkan, yaitu adalah negatif 2. Negatif 2 apabila dikuadratkan itu kan hasilnya adalah positif 4. Nah, sedangkan di atas yang di x kuadrat min 4x positif 4 nya itu nggak ada, sehingga kita perlu menambahkan di sini adalah negatif 4. Kenapa? Negatif 2 kuadrat itu kan hasilnya positif 4, kita kurangkan dengan 4 sehingga hasilnya adalah 0, sehingga nantinya bentuk kuadratnya akan sama dengan x kuadrat min 4x. Nah, inilah bentuk kuadrat yang akan kita gunakan. Nah, tanda negatifnya saya kembalikan lagi menjadi 4 dikurangkan dengan x min 2 kuadrat.
Nah, inilah bentuk yang akan digunakan sebagai syarat dari integral substitusi trigono. Nah, di sini kalau kita lihat bentuknya, 4 ini sesuai dengan bentuk A, sedangkan X min 2 itu sesuai dengan bentuk X. Nah, di persamaan yang sudah pernah diajarkan di kelas, kita akan melakukan permisalan terhadap nilai X-nya. Nah, di sini 4 kita sudah umpamakan sebagai A, sedangkan X min 2 sudah kita umpamakan sebagai X, tandanya negatif. Berarti permisalan yang akan kita gunakan untuk integral substitusi trigono yaitu adalah X sama dengan A sin T. Kenapa pakai A sin T? Tadi urutan posisinya A terlebih dahulu, kemudian X yang di belakang, dan tandanya itu adalah negatif, sehingga persamaan permisalan yang akan kita gunakan untuk integral substitusi trigono yaitu adalah X sama dengan A sin T. Nah, dari sini X-nya yaitu adalah X min 2. Kemudian A-nya ini adalah 4. Tapi 4 di sini itu masih berlaku untuk A kuadrat. Jadi untuk nilai A sebenarnya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena di sini itu dia aslinya bentuknya kuadrat. Jadi A kuadrat X kuadrat. Sedangkan yang akan dipakai itu hanya A-nya saja. Berarti kan yang dipakai bukanlah 4, karena 4 itu mencakup nilai A kuadrat. Jadinya untuk A-nya sendiri yang digunakan yaitu adalah 2, maaf. Yang merupakan akar dari 4 itu sendiri. Jadi kita punya nilai 2 sin T. Nah, negatif 2 di ruas sebelah kiri bisa kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. 2 sin T plus 2. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan turunan kepada 2 sin T plus 2 dx dt ya. Nah, 2 sin T diturunkan, dia hasilnya adalah 2 cos T. Positif 2 diturunkan, itu hasilnya adalah 0, sehingga tidak perlu kita tuliskan lagi. Nah, sehingga tersisa turunannya hanya 2 cos T. dt itu bisa kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 2 cos T dt. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan bentuk permisalan dari dx, yaitu 2 cos T dikalikan dt. Nah, sekarang kita lihat lagi ke soalnya. Di soal, bentuk 4x min x kuadrat itu ada di dalam akar, sedangkan 4x min x kuadrat yang sudah kita ubah bentuknya itu masih bentuk tanpa akar. Nah, sehingga di sini kita akan ubah sekali lagi bentuk 4x min x kuadratnya yang ada di dalam akar. Nah, di sini kan tadi sudah dapat ya kita bentuk lain dari 4x min x kuadrat, yaitu adalah 4 min x min 2 kuadrat. Sehingga kita cukup ganti saja nilainya menjadi 4 min x min 2 kuadrat. Jangan lupa akarnya. Nih. Nah, selanjutnya itu kan kita sudah memperoleh permisalan dari x min 2. X min 2 dipermisalkan menjadi 2 sin T. Kita tinggal ganti saja. X min 2 kita ganti dengan 2 sin T. 2 sin T. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, di sini 4-nya tetap, 2 sin T itu kita kuadratkan sekarang menjadi 4 sin
sin kuadrat T. Jangan lupa diakarkan. Nah, 4 sendiri bisa kita keluarkan, sehingga nanti persamaan 4 min 4 sin T kuadrat 4 min 4 sin kuadrat T ini nantinya akan menjadi 1 min sin kuadrat T. Diakarkan, 4 bisa keluar menjadi 2, tinggal menyisakan akar 1 min sin kuadrat T. Nah, kalau dilihat 1 min sin kuadrat T ini sendiri itu bisa kita ubah bentuknya menjadi cos kuadrat T seperti layaknya di soal nomor 1. Sehingga 1 min sin kuadrat T tadi kita bisa ubah menjadi cos kuadrat T. Kenapa? Karena tadi ya sesuai dengan yang ada di nomor 1 juga tadi sempat digunakan, sin kuadrat tambah cos kuadrat T itu sama dengan 1. Nah, kalau misalkan sinnya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri sehingga memperoleh nilai 1 min sin kuadrat T, yang mana itu merupakan nilai dari cos kuadrat T. Nah, di sini cos kuadrat T bisa keluar dari akar karena dia ada kuadrat ya, menjadi 2 cos T. Nah, sehingga kita sudah memperoleh nilai untuk akar 4x min x kuadrat. Sekarang kita lanjut. Nah, x tadi sudah sempat kita ubah nilainya menjadi nih, x sudah sempat kita ubah nilainya. Yang kita pakai itu adalah yang di sini ya, 2 sin T plus 2. Berarti kita ganti nilai x-nya menjadi 2 sin T plus 2 per akar 4x min x kuadrat. Tadi sudah kita peroleh nilainya, yaitu adalah 2 cos T. 2 cos T. Kemudian dx-nya tadi sudah kita peroleh juga nilainya, yaitu adalah 2 cos T dt. Nah, sudah kita peroleh nih nilainya. Sekarang kita lihat 2 cos T. Di sini juga ada 2 cos T. Bisa kita coret. Kita coret. Nah, sehingga tinggal menyisakan integral 2 sin T ditambah 2 dt. Nah, tinggal menyisakan 2 sin T ditambahkan 2 dt. Nah, di sini bisa kita pisah ya integralnya menjadi 2 sin T dt ditambahkan dengan integral 2 dt. Integral dari 2 sin T dt itu adalah min 2 cos T ditambahkan dengan integral dari 2 itu sendiri adalah 2 T. Jangan lupa ditambah C. Di sini 2 sin T itu menjadi min 2 cos T itu karena turunan integral dari sin itu sendiri kan adalah min cos ya. Sehingga nantinya akan berubah menjadi min 2 cos T. Nah, untuk integral dari 2 itu menjadi 2T itu karena di sini aslinya T-nya itu adalah berpangkat 0. Nah, kemudian ditambah 1 pangkatnya sehingga T-nya muncul menjadi 2T. Nah, kemudian ditambahkan C sebagai bentuk umum dari integral ya. Nah, sekarang saya ingin pindahkan yang positif di depan yaitu 2T, kemudian maaf ini harusnya negatif ya, negatif 2 cos T ditambah
C. Nah, kita sudah memperoleh bentuk persamaannya. Nah, sekarang kita lihat di sini 2T min 2 cos T ditambah C. Nah, kita kan belum tahu nih nilai dari cos T dan juga T yang harus kita ubah karena nilai T-nya itu harus kita gantikan nilai X ke variabel X maksudnya. Sehingga yang perlu kita lakukan sekarang yaitu adalah berpikir bagaimana caranya agar T dan juga cos T itu berubah menjadi X dan cos X gitu kan ya. Di sini kita kan punya persamaan tadi di sini X sama dengan A sin T. Kita memakai sin ya. Kita memakai sin dan kemudian itu diterapkan di X min 2 sama dengan 2 sin T. Nah, dari X min 2 sama dengan 2 sin T ini bisa kita peroleh nilai sin ya. Nilai sin untuk kita mencari nilai dari cos T. Nah, di sini saja ya. Kita mengambil nilai dari X min 2 sama dengan 2 sin T. Nih. Sehingga ini kan ya, tinggal kita pindahkan aja ruasnya sin T itu sehingga menjadi hasilnya adalah X min 2 per 2. Ingat, persamaan sin itu adalah depan per miring, sin demi. Nah, sehingga kalau misalkan kita gambarkan bentuk segitiga siku-siku, karena kan ini berlaku ini ya, trigonometri di segitiga siku-siku. Kita misalkan sudut T-nya di sini. Sudut T-nya di sini. Sin T itu tadi X min 2 per 2. Yang dimana X min 2 ini adalah depan, yang 2-nya ini adalah miring. Berarti di sini ada X min 2 dan di sini adalah 2. 2 dikuadratkan jadi 4 ya. Maaf, 2 aja. Nah, sedangkan nantinya untuk mencari sisi alasnya baru kita kuadratkan dari sisi miringnya, yaitu 2 dikuadratkan menjadi 4. Kemudian kita kurangkan dengan X min 2 dikuadratkan. Jangan lupa di akar. Jadi sisi miring dikurangin dengan sisi yang ada, kemudian diakarkan. Nah, dari sini kan kita sudah melihat nih, kita udah memperoleh sisi samping dari sudut T, yaitu adalah 4 min X min 2 kuadrat. Nah, ternyata bentuk ini sama persis sama seperti yang sudah pernah kita dapatkan nih di sini, yaitu adalah 4 min X min 2 kuadrat ya, diakarkan. Nah, bentuknya sama, sehingga ini memang menjadi pertanda kalau misalkan langkah-langkah yang kita lakukan harusnya benar berdasarkan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, dari bentuk ini kemudian bisa kita peroleh nilai cosnya, nilai cos T. Nah, tujuan sebenarnya kan adalah kita ingin mengganti nilai T menjadi X gitu kan ya. Nah, di sini cos itu adalah sami ya, samping per miring. Kita udah punya nih sampingnya, yaitu adalah 4 min X min 2 kuadrat. Kemudian kita bagi dengan miring. Miringnya itu adalah 2. Nah, sehingga kita sudah memperoleh nilai cos T, yaitu adalah akar 4 min X min 2 kuadrat per 2. Nah, tapi ini kan baru untuk cos T-nya saja yang kita ubah, belum nilai T-nya. Nilai T-nya itu bisa kita peroleh dengan memanfaatkan ini, si sin T ini lagi. Nah, nilai dari sin T itu bisa kita hilangkan sinnya,
yaitu dengan menggunakan arcsin, sehingga nilai T-nya itu bisa kita dapatkan, yaitu arcsin dalam kurung persamaan dari sin T itu sendiri, yaitu adalah X min 2 per 2. Nah, inilah nilai dari cos T dan juga nilai T-nya. Kita kembali lagi. Sekarang kita ganti 2, tadi T-nya itu adalah arcsin X min 2, arcsin X min 2 per 2, kemudian dikurangkan dengan 2 cos T. Tadi cos T sudah kita peroleh juga nilainya, yaitu adalah akar 4 min X min 2 kuadrat per 2 ya. Berarti nilainya adalah 4 min X min 2 kuadrat diakarkan, kemudian dibagi 2. Nah, kemudian jangan lupa C-nya tetap kita tulis ya, tambah C. Di sini ada yang bisa kita coret, ada ya. Si angka 2 ini bisa kita coret, menyisakan 2 arcsin X min 2 per 2 dikurangkan dengan akar 4 min X min 2 kuadrat ditambah C. Nah, inilah bentuk persamaan integral yang kita peroleh dari soal integral X per akar 4X min X kuadrat dx, yaitu hasilnya adalah 2 arcsin X min 2 per 2 dikurangkan dengan akar 4 min X min 2 kuadrat ditambah C. Inilah hasilnya. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 3. Di sini kita memiliki integral dari 3x plus 13 per x kuadrat plus 4x plus 3 dx dengan batas atas 5 dan juga batas bawah 1. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan memfaktorkan penyebutnya. Di sini kita tulis faktorkan penyebut. Nah, di sini saya tulis lengkap saja 3x plus 13 x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, di sini kita faktorkan terlebih dahulu bentuk x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, kita faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan itu hasilnya adalah 3 dan 1 ya, dimana 3-nya positif dan juga 1-nya positif ya. 3 dikalikan 1 3, 3 ditambahkan 1 hasilnya 4 ya. Kemudian kita pecah bentuk 3x plus 13 per x plus 3 kali x plus 1 ini kita pecah menjadi 2 bagian, yaitu A x plus 3 ditambahkan dengan B per x plus 1. Nah, nantinya A sama B ini yang ada di bagian pembilang itu yang akan menjadi permisalan untuk 3x plus 13. Nah, di sini bisa kita jadikan 1 ya untuk penjumlahannya. X plus 3, di sini ada x plus 1 dikalikan ya. Kemudian ini tinggal dikali silang aja untuk atasnya, menjadi A dikalikan x plus 1
ditambah B X plus 3 ya, dikalikan. Kalau sudah, berarti kita sekarang memiliki bentuk permisalan terhadap 3X plus 13 sama dengan A X plus 1 ditambahkan B X plus 3. Nah, dari bentuk ini kita perlu mencari nilai A dan juga nilai B. Nah, cara mencari nilai B dan juga nilai A itu bisa kita peroleh dengan menggunakan cara uji titik. Nah, titik yang akan kita gunakan itu adalah faktor dari X plus 1 dan juga X min 3, yaitu adalah negatif 1 dan juga negatif 3. Nah, sekarang kita lakukan uji titik. Uji titik apabila X-nya sama dengan negatif 1 yang merupakan faktor dari X plus 1. Kita ganti semua nilai X-nya dengan negatif 1, berarti 3 dikalikan negatif 1 ditambahkan 13. Maaf, ini harusnya tidak ada kurung. Oke. Terus A-nya tetap di sini negatif 1 ditambahkan 1 ditambahkan B sama juga negatif 1 ditambahkan 3. Nah, negatif 1 dikalikan 3 itu negatif 3 ditambahkan 13 yaitu hasilnya adalah positif 10. Negatif 1 tambahkan 1 itu hasilnya adalah 0 ya. Kemudian ditambahkan dengan B dikalikan negatif 1 ditambahkan 3 itu hasilnya adalah positif 2. 10 A dikalikan 0, 0 tidak perlu teruskan lagi. B dikalikan 2 menjadi 2B. Nah, dari sini kita memperoleh nilai B-nya itu adalah 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, kita sudah memperoleh nilai untuk B yaitu adalah sama dengan 5. Kita lanjutkan dengan uji titik apabila X-nya sama dengan negatif 3. Kenapa negatif 3? Ya karena tadi kita akan menggunakan pembuat 0 dari masing-masing X plus 1 dan juga X plus 3. Nah, kali ini negatif 3 itu adalah pembuat 0 dari X plus 3. Nah, semuanya kita ganti dengan negatif 3 untuk variabel X-nya. Tambah 13. Di sini A. Negatif 3 tambah 1 ditambahkan B. Negatif 3 tambah 3. Nah, di sini negatif 3 dikalikan 3 itu ada negatif 9. Negatif 9 ditambahkan 13 itu adalah positif 4 ya. Positif 4. Kemudian A dikalikan dengan negatif 3 ditambah 1 itu hasilnya adalah negatif 2 ya. Kemudian ditambahkan dengan B, negatif 3 ditambahkan 3 itu adalah 0 ya hasilnya. Kemudian negatif 2 dikalikan A, negatif 2 A. Kemudian B dikalikan 0, 0 ya, sehingga tidak perlu kita tulis karena apapun yang ditambahkan dengan 0 itu hasilnya adalah penjumlahan yang ada setelah 0 itu sendiri, yaitu dalam kasus ini adalah negatif 2A. Negatif 2A ditambahkan 0 ya tetap hasilnya negatif 2A. Dari sini kita akan memperoleh nilai A-nya itu adalah 4 dibagikan negatif 2, yaitu adalah negatif 2 ya, karena kalau negatif 2 dikalikan negatif 2 hasilnya adalah positif 4. Sekarang kita sudah memiliki nilai dari B sama dengan 5 dan juga A sama dengan negatif 2. Nah, sehingga sini kita bisa tulis ini. Jadi kita telah memperoleh nilai dari 3x plus 13 per x kuadrat plus 4x plus 3
sama dengan tadi sudah sempat kita buat untuk bentuknya, yaitu adalah A per X plus 3 ditambah B per X plus 1. Nilai A nya kita ganti dengan yang sudah kita dapat, yaitu adalah negatif 2. Berarti persamaan seperti ini ya, negatif 2 per X plus 3, kemudian ditambahkan dengan nilai B nya itu adalah 5. Untuk pembilangnya adalah X plus 1. Nah, dari sini kita sudah memperoleh nilai min 2 per X plus 3 ditambahkan 5 per X plus 1. Nah, dari sini kan kita sudah memperoleh untuk persamaan 3X plus 13 per X kuadrat plus 4X plus 3, belum yang bentuk integral. Nah, sehingga untuk bentuk integralnya dari 3X plus 13 per X kuadrat tambahkan 4X tambahkan 3 itu bisa kita integralkan ya, masing-masing dari negatif 2 per X plus 3 ditambahkan 5 per X plus 1. Nah, di sini negatif 2 nya kan kalau diintegralkan dia bisa dipindahkan ke depan ya. Kemudian integral dari 1 per X plus 3, kemudian ditambahkan 5 nya juga sama, bisa kita kedepankan, integral dari 1 per X plus 1. Nah, oke. Sehingga kita sudah memperoleh bentuk persamaannya seperti ini. Nah, bentuk persamaan 1 per X plus 3 dan juga persamaan 1 per X plus 1 itu bisa kita ubah bentuknya menjadi len. Negatif 2 len X plus 3, kemudian ditambahkan 5 len X plus 1. Nah, jika sudah, ini kan baru berlaku untuk integral yang biasa. Integral yang biasa dari 3X plus 13 per X kuadrat plus 4X plus 3 itu kita peroleh dengan hasilnya adalah negatif 2 len X plus 3 ditambahkan 5 len X plus 1. Nah, tapi di soal kita diminta untuk memberikan batas atas dan batas bawahnya, yaitu batas atasnya 5 dan batas bawahnya 1. Sehingga 4X plus 3 ini kurang dx ya, itu cukup kita ganti dengan batas atasnya yaitu adalah 5 dan juga batas bawahnya itu adalah 1. Berarti di sini jadi negatif 2 len, kita ganti dengan batas atasnya yaitu adalah 5 ditambahkan 3, terlalu ke bawah, kemudian ditambahkan dengan 5 len batas atasnya adalah 5 plus 1. Nah, ini baru untuk batas atasnya. Kemudian kita kurangkan lagi dengan batas bawahnya, negatif 2 len 1 ditambahkan 3, kemudian ditambahkan dengan 5 len 1 plus 1, nah kemudian kita jumlahkan saja yang ada di dalam lennya menjadi negatif 2 len 8, terus ditambahkan dengan 5 len 6, ini untuk batas atasnya, dan batas bawahnya itu adalah negatif 2 len 4 ya, len 4, kemudian ditambahkan dengan 5 len 2. Nah, tanda negatifnya bisa kita kalikan ke dalam kurung menjadi negatif 2 len 8 plus 5
lan 6 ditambah, ya, negatif ketemu negatif jadi tambah 2 lan 4, negatif ketemu positif jadi negatif 5 lan 2. Nah, dari sini kita bisa kelompokkan berdasarkan angka yang sama, ya. Di sini ada 5 lan 6, kemudian juga ada negatif 5 lan 2, kemudian juga di sini ada negatif 2 lan 8, dan positif 2 lan 4. Di sini 5-nya bisa kita keluarkan. 5-nya bisa kita keluarkan menjadi lan 6 dikurangkan dengan lan 2, ya. Nah, di sini pun juga sama, negatif 2-nya bisa kita keluarkan menjadi lan 8. Kemudian ini kan awalnya positif, ya, karena negatif 2-nya dikeluarkan berarti menjadi negatif lan, ya, negatif lan 4. Nah, di sini aja semoga muat. Lan itu apabila dikurangkan itu dia bisa dilakukan operasi pembagian. Lan 6 dikurangin lan 2 berarti lan 6 dibagi dengan 2. Kemudian lan 8 dikurangin lan 4 berarti lan 8 dibagi 4. Sehingga kita nantinya akan memperoleh hasil seperti ini. Lan 6/2 kemudian dikurangkan 2 lan 8/4. Saya izin tambahkan di sini saja untuk perhitungannya. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih 5 lan 6/2 itu sendiri hasilnya adalah lan 3, ya. Kemudian dikurangkan dengan 2 lan 2. Nah, inilah hasilnya, yaitu adalah 5 lan 3 dikurangkan dengan 2 lan 2. Nah, jadi untuk hasil dari persamaan integral dari 3x plus 13 per x kuadrat plus 4x plus 3 dengan batas atas 5 dan batas bawahnya 1 itu adalah 5 lan 3 dikurangkan dengan 2 lan 2. Itulah tadi adalah pembahasan dari tugas CLO 1 untuk mata kuliah kalkulus lanjut. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan selama proses penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.